Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kuasa yang begitu dahsyat kepada kami. Kau beri kuasa juga untuk mengusir kuasa kegelapan, kuasa iblis. Karena Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk menyadari kehadiran Roh Kudus itu dalam mengusir kuasa-kuasa kegelapan, dalam bentuk-bentuk yang nampaknya sekarang ini halus lembut seperti narkoba, seperti adiktif, berbagai adiktif dengan HP dan seterusnya. Dan juga tahu bagaimana menggunakan HP dengan baik. Karena games HP itu juga seringkali disusupi dengan kuasa-kuasa. Bantu kami ya Tuhan untuk menyadarinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini tentang Yusuf. Jadi saudara dari anak-anak Yakub. Saya ceritakan sedikit. Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub, dari istri Rachel yang disayangi oleh Yakub dengan lebih daripada yang lain, dan itu menimbulkan iri di antara saudara-saudara tersebut. Maka iri hati itu bisa mencelakakan, membahayakan. Maka apa yang terjadi? Yusuf diperlakukan tidak adil, bahkan mau dibunuh, tapi akhirnya dijual. Dan dia mengalami penderitaan-penderitaan ketika dia menjadi budak di Mesir. Bahkan dia dituduh juga ya, perselingkuhan dengan istri Potifar dan seterusnya. Dan dia mengalami penderitaan di penjara, dipersulit dan seterusnya. Tapi ketika Tuhan mendampinginya, ternyata dia menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa lain, termasuk keluarganya sendiri. Ya, ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri yang mengurus pangan yang begitu luar biasa, ya, dan keluarga-keluarga saudara-saudaranya datang untuk mendapatkan membeli pangan-pangan itu. Nah, disitulah kita bisa melihat hari ini bagaimana Yusuf yang diperlakukan tidak adil, yang bahkan oleh saudaranya sendiri loh ya. Nah ini penting bagi kita sekali lagi, karena di dalam keluarga pun seringkali kita terjadi iri hati, saling tidak suka, bahkan warisan pun kita bisa tahu bagaimana kakak lelaki yang punya kuasa, kemudian adik-adik yang perempuan yang tidak punya kuasa tidak mendapatkan apa-apa, dan terjadi pertengkaran, perselisihan. Tapi yang mengagumkan adalah dalam perjuangan, dan itu perjuangan dan pergulatan. Ya, mungkin juga karena boleh dikatakan bahwa Yakub ini juga tidak benar juga, ada kesalahan dari Yakub ketika hak kesulungan dari abangnya Esau diambil oleh dia. Ya, jadi ada semacam kita dengan penderitaan dan dosa itu, dengan penderitaan dan kesulitan itu, kita juga harus tahu belajar berdamai dengan masa lalu. Kita juga mengampuni leluhur kita dari pihak bapak, dari pihak ibu, dari saudara-saudari, siapapun juga belajar mengampuni. Nah ini ketulusan hati Yusuf inilah. Ketika mengampuni saudara-saudaranya, ketika mengampuni siapapun juga, akhirnya dia kemudian memiliki hati yang bersih. Nah disinilah saudara-saudaranya mengatakan pergilah kepada Yusuf. Dan akhirnya memang terjadi perdamaian antara anak-anak dari Yakub dan Yusuf ini. Yusuf adalah simbol dari Yosef perjanjian baru. Ya. Nah apa yang saya kira penting dalam diri kita? Pertama, penderitaan itu harus kita jalani, apapun juga akibatnya. Ya, kita belajar untuk memurnikan dosa-dosa kita. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mohon ampun juga atas leluhur kita, atas siapapun juga yang menjadi bagian hidup kita. Ya, kalau kita marah, mangkel, kecewa, sedih, susah, dendam, itu adalah kemurnian hati. Jadi pada akhirnya hidup kita, pada intinya adalah hidup kita apa? Kemurnian hati. Ya. Murni hati kita. Mengampuni, memaafkan. Karena pengampunan, karena Tuhan sudah mengampuni dan memaafkan kita. Maka rahmat itu mengalir ketika Tuhan memberikan kita, ketika kita mohon ampun. Nah, dalam gereja Katolik adalah pengakuan dosa. Ya, suatu sarana sakramen yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada gereja. Ya. Maka di tahun jubileum ini, pergilah ke pengakuan dosa. Ya. Bukan hanya dosa kita diampuni, tetapi juga akar dosa. Utang-utang dosa itu dihapus. Wah ini luar biasa. Maka
Yubilium, pakailah yubilium ini kesempatan kita untuk diampuni segala dosa. Dan itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami artinya seperti Yesus sendiri, seperti Bunda Maria sendiri. Apakah mereka punya dosa? Enggak juga, tapi mereka ikut serta dalam penderitaan dan dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi yang ketiga, kemarin saya mendengar kesaksian seorang Romo yang ketika itu Yohanes Yakono, ya, ketika dia ke Yerusalem, dia pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa bertahan di situ sampai 1 jam, dan di situ dia merasakan Tuhan hadir. Ya. Lalu dia mendapatkan semacam penampakan di tangannya, ada ribuan orang yang ada di tangannya. Lalu dia bertanya, Tuhan ini apa artinya? Ketika kamu berdoa, ketika kamu menanggung beban dosamu, ketika kamu menanggung penderitaan dan salibmu, ribuan orang kau diselamatkan. Dan Yesus berkorban untuk kita, keselamatan kita. Maka para saudara, semoga penderitaan Yusuf, penderitaan Yosef, penderitaan Yesus, penderitaan Maria, penderitaan semua orang kita semua berguna bagi keselamatan banyak orang. Doa kita, penderitaan kita penting bagi keselamatan kita, menebus dosa-dosa banyak orang. Asal kita mau menerima dengan tulus ikhlas. Sekali lagi, terimalah penderitaan dan salib dengan tulus ikhlas untuk menghapus banyak dosa, termasuk dosa kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, dan Tuhan memberikan kuasa yang besar kepada kita, tetap memberikan kuasa untuk tidak takut terhadap dosa, untuk tidak takut terhadap penderitaan, untuk tidak takut dengan kuasa kegelapan. Bersama Yesus, bersama Bunda Maria, kuasa kegelapan hancur lebur. Seperti Injil hari ini. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.